Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal OTKP part 4 atau untuk soal SMK Administrasi Perkantoran. Nah, buat kalian nih yang belum nonton part 1 sampai dengan part 3, silahkan cek di playlist. Nanti linknya saya simpan deh di description box. Jadi jangan lupa ya dipelajari juga part 1 sampai part 3 itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke soal dan pembahasan untuk soal SMK OTKP part 4. Nomor 1, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan adalah alat. Apakah A. Peralatan, B. Administrasi, C. Prasarana, D. Perlengkapan, atau yang E. Sarana? Nah, yang mana nih teman-teman? Segala sesuatu yang dapat dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan instansi atau organisasi. Nah, yang tepat ya adalah yang E ya teman-teman, sarana. Nah, jadi kita uraikan ya apa sih yang dimaksud dengan sarana. Nah, sesuai dengan yang soalnya bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara ada pula nih teman-teman yang biasa disebut dengan prasarana yang biasa ngikut nih kalau kita membahas mengenai sarana. Nah, jadi kalian juga harus tahu nih perbedaan sarana dan prasarana ya teman-teman. Jadi kalau prasarana ini adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Fungsi utama dari sarana dan prasarana ini yaitu adalah yang pertama, dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu. Jadi sarana dan prasarana ini memang harus menunjang satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Yang kedua, meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Ketiga, hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. Keempat, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku. Kelima, membuat ketetapan susunan stabilitas pekerjaan lebih terjamin. Keenam, dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Jadi jelas ya teman-teman, dari sini bisa diketahui bahwa sarana dan prasarana itu sangat penting dalam suatu instansi dan keduanya menunjang satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Oh ya, jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau ketika kalian menjawab atau menyaksikan video soal-soal seperti ini, kalian sebaiknya ikut menjawab ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya ini dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya terkait adalah apakah A. Sarana, B. Peralatan, C. Prasarana, D. Administrasi sarana dan prasarana, atau yang E. Perlengkapan. Nah, kira-kira yang mana nih yang dimaksud untuk soal nomor 2, pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanannya dan orang-orang di dalamnya, administrasinya, dan segala macam. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Ya, kalau untuk yang sarana dan prasarana pasti tentu saja bukan ya teman-teman, karena di soal nomor 1 sudah dijelaskan bahwa sarana dan prasarana itu apa. Jadi di sini untuk jawabannya tinggal choice yang peralatan, D. Administrasi sarana dan prasarana, atau yang perlengkapan nih teman-teman yang diminta untuk soal nomor 2. Ini adalah kegiatan yang sangat kompleks ya teman-teman yang diminta untuk soal nomor 2 ini. Jadi yang paling tepat tentu saja jawabannya ini adalah administrasi sarana dan prasarana. Nah, jadi dalam suatu instansi, sarana dan prasarana organisasi itu atau instansi itu merupakan kekayaan yang
perlu adanya suatu kegiatan administrasi yang kuat atau pengamanan yang kuat, mencakup mengenai pengamanan sejak dari perencanaan kebutuhan, penentuan kebutuhan, pengadaannya, penyimpanannya, pergudangan, pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi, serta hal-hal yang lainnya yang menyangkut mengenai pemeliharaan atau penjagaan dari sarana dan prasarana ini. Jadi bukan cuma file-file aja nih yang butuh administrasi yang baik, tapi sarana dan prasarana kantor ini pun butuh administrasi yang baik. Nah, lalu apa tujuan dari adanya administrasi sarana dan prasarana ini? Tentu saja yang pertama mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, baik yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat dibutuhkan dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak, serta dapat memberikan pelayanan yang baik pula. Yang kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perbekalan serta dapat juga digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan seperti pengadaan perbekalan, distribusi, sampai dengan penghapusan perbekalan. Penghapusan ini dalam hal penggantian ya teman-teman, kalau misalnya ada alat yang sudah tidak bisa dipakai untuk menunjang kegiatan organisasi atau instansi. Nah, tujuan yang ketiga adanya administrasi sarana dan prasarana ini adalah mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai ke unit-unit kerja maupun personil sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personil dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gedung dan distribusi secara optimal. Jadi memang administrasi sarana dan prasarana ini sangat penting. Walaupun misalnya sarana dan prasarana di instansi itu sangat menunjang, tapi kalau tidak didukung dengan administrasi yang baik, administrasi untuk sarana dan prasarana yang kurang baik, maka percuma juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil baik secara preventif maupun reprensif secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Nah, yang terakhir adalah mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas serta mencegah tindakan pemborosan. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa dalam suatu instansi itu memang perlu adanya administrasi sarana dan prasarana kantor itu. Nah, oke, kita lanjut ke soal OTKP nomor 3. Salah satu contoh prasarana adalah apakah A. kertas, B. gunting, C. gedung, D. meja, atau E. lemari. Nah, untuk soal nomor 3 ini saya yakin nih kalian pasti bisa jawab dengan tepat dong teman-teman, karena kan sudah disinggung nih di soal sebelumnya bahwa prasarana itu apa. Nah, jadi yang tepat untuk soal nomor 3 ini tentu saja contoh prasarana adalah yang C ya teman-teman, yaitu gedung. Karena sudah dijelaskan bahwa prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi dalam suatu instansi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membedakan antara sarana dan prasarana itu sendiri. Di sini sudah saya tampilkan beberapa contoh ya teman-teman. Jadi kalian bisa lebih dengan mudah membedakan antara apa itu sarana dan apa itu prasarana. Nah, jadi contoh dari sarana kalau misalnya di lingkungan sekolah nih teman-teman. Sarana itu seperti alat tulis, bahan peraga, alat praktikum, alat olahraga, komputer, dan sebagainya. Sedangkan kalau prasarananya adalah ruang kelas, ruang guru, lapangan olahraga, ruang praktek, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di lingkungan rumah sakit nih, sarananya adalah alat-alat operasi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, ambulans, dan sebagainya. Sedangkan untuk prasarananya adalah gedung rumah sakit itu sendiri.
Nah, kemudian contoh lagi nih untuk di lingkungan kantor. Contoh sarananya adalah seperangkat peralatan mesin seperti komputer, mesin fotokopi, printer, dan scanner, proyektor, mesin ketik, dan lain-lain, meja, kursi, dan juga papan tulis. Kemudian prasarananya sendiri adalah gedung kantor, gudang, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh di lingkungan hotel nih, sarananya adalah tempat tidur, lemari, peralatan mandi, peralatan spa, bus pariwisata, sedangkan untuk prasarananya sendiri adalah gedung lobi, kamar hotel, kolam renang, penerangan, lapangan golf, dan juga sebagainya ya teman-teman. Jadi dari sini sudah bisa dong dibedakan antara yang mana sarana dan yang mana prasarana. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk soal nomor 4, alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi atau keterangan dalam lingkungan organisasi sendiri atau suatu bagian ke bagian lain atau dari seseorang pejabat, kepala kepada pejabat lainnya adalah apakah A. Telepon, B. Telex, C. Facsimile, D. Intercom, atau yang E. Scanner. Nah, yang mana nih teman-teman alat komunikasi yang digunakan dalam satu kantor untuk berhubungan dengan dari satu bagian ke bagian lain nih? Ya, yang tepat adalah yang D ya, intercom. Nah, jadi teman-teman, intercom adalah merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam suatu lingkungan organisasi antar bagian ke bagian lain atau dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Fungsi dari intercom adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara efektif dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua, memperluas saluran komunikasi dalam suatu kantor. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga sehingga meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Nah, jadi intercom itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri, intercom ini dia lebih praktis dalam penggunaannya serta murah dalam biayanya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah jangkauannya terbatas dan juga rawan penyadapan. Jadi cuma bisa digunakan di dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Tidak seperti telepon kan bisa digunakan untuk berkomunikasi untuk orang yang ada di luar organisasi atau bahkan di luar negeri, sekalipun kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan telepon tersebut. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk video kali ini, soal nomor 5 ya teman-teman. Alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah dalam pekerjaan kantor secara mekanik, elektrik, dan elektronik adalah apakah A. mesin kantor, B. pesawat kantor, C. perabot kantor, D. hiasan kantor, atau yang E. peralatan. Nah, kira-kira yang mana nih alat yang digunakan untuk menghimpun dan sampai dengan mengolah suatu pekerjaan secara mekanik, elektronik, dan juga elektrik? Ya, yang tepat adalah yang A, mesin kantor. Ada semua mesin komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengadakan komunikasi dalam suatu instansi. Nah, selanjutnya perabot kantor atau office furniture adalah sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan administrasi dalam sebuah kantor, seperti misalnya meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Sedangkan hiasan kantor atau office ornament adalah benda-benda kantor yang pada umumnya untuk menambah suasana yang menyenangkan di kantor. Contohnya lagi adalah lukisan, foto, dekorasi, dan vas bunga. Nah, yang terakhir adalah peralatan atau perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Misalnya saja seperti kertas, amplop, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa sih keuntungan dari adanya mesin kantor ini? Jadi, yang pertama adalah dapat menghemat biaya bila dipergunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, dapat menghemat tenaga dan waktu. 3. Pengendalian atas ketelitian dan ketepatan lebih mudah dilaksanakan. Keempat, memudahkan pengawasan. Kelima, dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi. Keenam,
keterangan yang muat dapat lebih banyak. 7. Dapat mengurangi rasa bosan dibandingkan dengan penggunaan tulis tangan. Dan yang terakhir, dapat mengurangi kelelahan pegawai sehingga dapat menambah mutu pekerjaan. Sedangkan selain dari keuntungan ini, penggunaan mesin kantor juga memiliki beberapa kerugian. Di antaranya adalah yang pertama, tingkat penyusutan dari beberapa jenis mesin tertentu adalah tinggi. 2. Mesin-mesin tertentu memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, sulit mendapatkan operator mesin yang cakap dan perlu adanya biaya untuk melatih mereka. Keempat, kadang-kadang fleksibilitas dari beberapa metode sulit didapatkan dan diterapkan. Dan yang terakhir, sulit dalam pemeliharaan dan perbaikan pada mesin-mesin tertentu bila terjadi kerusakan. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.